Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Baik teman-teman semuanya, kita akan mulai membahas tafsir surat-surat pendek dari kitab Tafsirul Fatihah wa Qisaril Mufassal karya Syekh Saleh bin Abdullah Al-Utsaimin. Kita langsung saja membahas kitabnya. Kita mulai dari halaman 7. Di sini beliau berkata, qala al-musannif waffaqahullah. Penulis berkata, semoga Allah memberinya taufik. Alhamdulillahi khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan segala sesuatu kemudian memberikannya takdir. Wa anzalal kitaba liyakuna lil alamina nadhira, dan juga menurunkan kitab Al-Qur'an sebagai pengingat untuk makhluknya. Wa sallallahu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin al-mab'uthi da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Semoga salawat dari Allah Ta'ala senantiasa tercurahkan kepada hambanya dan juga Rasulnya Muhammad yang diutus sebagai da'i, penyeru, ilallahi bi'idnihi, kepada jalan Allah dengan izinnya, wasirajam munira, dan juga sebagai pelita yang menerangi, wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, dan juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga senantiasa mencurahkan salam tasliman katsira, yang banyak. Amma ba'du fa inna ma'rifata ma'ani kalamillah, sesungguhnya mengetahui makna kandungan kalamullah atau firman Allah, wal israfa ala maknuni hudah, dan juga mengamati kandungan petunjuk Al-Quran tersebut, hiya awla ma udmina fihi nazar, adalah hal yang paling utama yang mana selalu kita pandang, selalu kita lihat. Jadi ketika kita memahami atau sedang mempelajari kalamullah Al-Quran, firman Allah, maka itu adalah hal yang paling utama untuk dipelajari. Itu maksud beliau. Wa hurrikat nahwahu al-fikar, dan juga hal yang paling utama untuk selalu dipikirkan. Fabihi tuhassilun nufus rahatahu atau rahataha. Fabihi tuhassilun nufus rahataha. Dengannya jiwa memperoleh ketenangan. Wa tahuzul qulubu tuma'ninataha. Dan hati mendapatkan ketenangannya juga. Ala wa inna qisara mufassalihi latif min ad-duha ila akhiril mushafis syarif mahallu inayati jumhuril muslimin. Ketahuilah bahwasanya qisarul mufassal, maksudnya surat-surat pendek atau ringkas, min ad-duha ila akhiril mushafis syarif, dimulai dari surat ad-duha sampai akhir mushaf, maksudnya akhir atau surat terakhir dalam mushaf, yaitu surat An-Nas. Mahallu inayati jumhuril muslimin, adalah titik atau tempat perhatian kebanyakan umat Islam. Hifzan, baik secara hafalan, liqisari ayatiha, dikarenakan ringkasnya ayat-ayat pada surat-surat tersebut, wa'udzubati siyaqiha, dan juga gaya bahasanya atau uslubnya yang indah. Walikullin fadailu makhsusatun, dan pada setiap surat tersebut yang ringkas-ringkas tadi memiliki keutamaan khusus. Wa maqasid mansusah, tujuan atau tema yang tercantum, yakni berdalil. Fahiya haqiqatun bittafahum, maka surat-surat tersebut layak untuk kita pahami, sangat layak atau perlu kita renungi, kita pahami. Wa jadiratun bitta'allum,
dan juga mudah untuk dipelajari. Wa hadza tafsirun mukhtasarun lis-suwaril mazkurah. Dan kitab ini adalah kitab tafsir mukhtasar yang ringkas lis-suwaril mazkurah, untuk surat-surat yang disebutkan. Maksudnya dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas dan juga surat Al-Fatihah. Yaqrubu tanawuluhu, mudah untuk dipelajari. Wa yashulu ta'ammuluhu, mudah untuk dipahami. Qayyadtuhu rajian manfaatahu tammah. Saya menulis tafsir yang ringkas ini dengan mengharap manfaatnya yang sempurna. Wa multamisan barakatahul ammah, dan juga mengharapkan keberkahannya yang menyeluruh. Mustaftahan bi tafsiril Fatihah, dengan dimulai dengan tafsir surat Al-Fatihah. Lima laha min maqamin azim, dikarenakan Al-Fatihah memiliki kedudukan martabat yang agung. Wa manzilin karim, dan juga kedudukan yang mulia. Wallaha as'alus salamata minaz zalal, dan saya, kata Syekh Saleh, dan saya memohon keselamatan dari Allah, keselamatan dari kesalahan dari Allah maksudnya. Wattiqa su'il qawli wal amal, dan juga memohon dari Allah Ta'ala untuk dijauhi dari keburukan perkataan dan juga perbuatan. Itu muqaddimah atau pendahuluan dari Syekh Saleh Al-Utsaimin. Kemudian kitab yang akan kita baca ini tidak hanya berupa matan atau tafsirnya saja. Kita juga akan membaca syarahnya. Dan syarahnya juga karya Syekh Saleh Al-Utsaimin. Di sini beliau menjelaskan qala syarih waffaqahullah. Yang menjelaskan matan ini berkata, maksudnya beliau sendiri. Ibtada al-musannifu waffaqahullahu kitabahu bil basmalah. Penulis, semoga Allah memberinya taufik, memulai kitabnya dengan basmalah. Walhamdalah, dan juga dengan hamdalah. Wassalah wassalam ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta salawat dan juga salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala alihi wa sahbihi, dan juga kepada keluarga serta sahabatnya. Wa haula'il arba'u min adabit tasnif ittifaqan. Dan 4 hal ini adalah termasuk dari adab menulis suatu kitab ataupun karya tulis apapun itu yang telah disepakati. Maksudnya apa? Yang pertama, memulai dengan basmalah. Kemudian memulai dengan hamdalah, alhamdulillah. Kemudian salawat serta salam. Salawat dan juga salam kepada Nabi, keluarga, dan juga sahabatnya. 4 hal ini adalah adab jika seseorang ingin menulis suatu karya tulis. Dan itu disepakati oleh para ulama. Seperti itu. Kemudian di halaman berikutnya, halaman 8. Thumma dzakara anna ma'rifata ma'ani kalamillahi wal isyraf ala maknuni hudah. Penulis mengatakan di muqaddimahnya, ma'rifata ma'ani kalamillah, mengetahui, memahami makna, kandungan dari firman Allah Ta'ala, wal isyraf ala maknuni hudah, dan juga mengamati kandungan petunjuknya. Maksudnya adalah al-ittila'u ala man dukhira fihi minal huda. Maksudnya adalah menelaah apa yang terkandung pada firman Allah Ta'ala berupa petunjuk. Fa aslul kanni huwalid dikhar wal ikhfa. Ini sinonim kata dalam bahasa Arab, kita lewatkan saja. Kita lanjut ke kata beliau berikutnya. Perkataan beliau berikutnya, hiya aula ma udmina fihi an-nazar. Dia adalah, maksudnya firman Allah Ta'ala adalah hal yang paling utama untuk selalu dipandang, untuk selalu dilihat. Utilu
fihi atau utila fihin nazar. Utila fihin nazar. Maksudnya adalah berlama-lama memandangnya. Jadi ketika kita memandang atau membaca Al-Quran, itu adalah hal yang paling utama untuk kita lihat. Jadi kita yang alhamdulillah Allah berikan penglihatan, hendaknya melihat sesuatu yang paling utama untuk kita lihat, yaitu Al-Quran. Makanya kenapa sebagian ulama mengatakan membaca Al-Quran, kalau tidak salah satunya Al-Imam Nawawi, membaca Al-Quran dengan melihat ke mushaf itu lebih utama daripada tidak melihat kepada mushaf. Kita membaca misalkan dari hafalan kita, dibanding kita membaca dari hafalan tersebut, membaca dari mushaf itu lebih afdal, lebih utama. Seperti itu. Wa hurrikat nahwahu al-fikr fabihi tuhassilun nufus rahataha wa tahuzul qulubu tuma'ninataha. Dan juga hal yang paling utama untuk kita selalu memikirkannya. Memikirkan kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, membaca tafsirnya dan sebagainya. Fabihi tuhassilun nufus rahataha. Karena dengan hal tersebut jiwa manusia itu akan mendapatkan ketenangannya, dan begitu pula hati akan mendapatkan kesejukan serta ketenangan tersebut dengan banyak-banyak memandang. Maksud memandang di sini adalah membaca Al-Quran, firman Allah Ta'ala. فَالْمَنْفَعَةُ الْمَوْجُودَةُ مِنْ مَعْرِفَةِ مَعَانِ كَلَامِ اللَّهِ مَا يَتَبَوَّأُهُ الْعَبْدُ مِنْ مَقَامٍ حَمِيدٍ يُدْرِكُ فِيهِ فَضِيلَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ. Manfaat yang ada atau yang didapat dari memahami makna dan kandungan firman Allah Ta'ala adalah ma yatabawwa'uhul 'abdu min maqamin hamid, adalah hal yang ditempati oleh seorang hamba dari kedudukan yang terpuji. Jadi seseorang yang dia memahami firman Allah Ta'ala, dia mendapatkan kedudukan yang terpuji, kedudukan yang mulia, karena dia memahami firman Allah Ta'ala, perkataan sebaik-baik perkataan, firman Tuhan. Tidak ada yang lebih baik daripada perkataan tersebut. Yudriku fihi fadilataini azimataini. Nah, dengan hal tersebut dia mendapatkan dua keutamaan yang agung. Yang pertama, ihdaha al-madhkura fi qawlihi fabihi tuhassilun nufus rahataha. Jadi dari perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, fabihi tuhassilun nufus rahataha, kita mendapatkan suatu faedah bahwa seseorang yang memahami kandungan makna Al-Quran, makna firman Allah Ta'ala, keutamaan yang pertama yang dia dapati adalah dia mendapatkan atau jiwanya mendapatkan ketenangan. Jiwanya mendapatkan ketenangan. Fa inna rahatan nufus hiya ma'rifatuha bima'ani kalamillahi subhanahu wa ta'ala. Karena tenangnya suatu jiwa itu dengan mengetahuinya jiwa tersebut makna dan juga kandungan firman Allah Ta'ala. Ketika jiwa kita memahami atau mengetahui kandungan dari firman Allah Ta'ala, dengan hal tersebut jiwa itu akan mendapatkan ketenangan. Li'annahu rubbahallazi khalaqaha. Salah baca. Li'annahu rabbuha allazi khalaqaha wa ghazzaha bin ni'am. Karena Allah Ta'ala yang berfirman adalah Rabb, Tuhannya, Tuhan jiwa tersebut, yang telah menciptakan jiwa tersebut. Wa ghazzaha bin ni'am, dan juga memberikan jiwa tersebut gizi berupa kenikmatan. Wa huwa subhanahu wa ta'ala qad anzala 'alaihimul Qur'an kalaman minhu subhanahu ilaihim. Dan Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, turunkan Al-Quran maksudnya berupa firman-Nya, berupa perkataannya kepada para makhluknya. Maka ketika Al-Quran sebagai firman Allah Ta'ala, yang mana firman Allah Ta'ala ini sebaik-baik firman, dan jiwa kita ini tentu adalah ciptaan Allah, maka ketika kita memahami perkataan Sang Pencipta,
kita akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwa kita. Seperti itu maksudnya. Itu yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua adalah fi qawlihi, pada perkataan Syekh Shalih Al-Utsaimin, wa tahuzul qulub tuma'ninataha. Hati pun mendapatkan ketenangannya, tidak hanya jiwa. Ai tanalul qulub tuma'ninataha. Jadi ya sama maksudnya, hati itu mendapatkan ketenangan. Li'anna sababa tuma'ninatil qalbi huwa imtila'uhu bi dzikrillah. Kenapa ketika seseorang memahami kandungan firman Allah Ta'ala atau ketika seseorang mengaji tafsir, dia mendapatkan ketenangan di dalam hatinya? Karena hati ketika mengingat Allah itu akan tenang. Dalilnya di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sungguh atau ketahuilah, dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Dan salah satu cara yang paling utama untuk mengingat Allah adalah dengan membaca serta mempelajari firman-Nya, Al-Quran. Seperti itu. Wa ajallu dzikrillahi qira'atu kitabihil karim. Ya. Bentuk mengingat Allah yang paling mulia adalah dengan membaca kitabnya, Al-Quran. Wa ma dzakarahu min anna ma'rifata ma'anil Qur'anil Karim tushrifu bi sahibiha ala maknuni hudahu ay tutli'uhu ala ma fihi minal huda. Jadi ketika seseorang dia mengetahui makna kandungan Al-Quran, itu akan menjadikan seseorang yang mengetahuinya tersebut, yang memiliki pengetahuan tersebut akan mulia, atau ditunjukkan kepada kandungan petunjuk Al-Quran. Ketika kita mengetahui kandungan firman Allah Ta'ala, dengan kita mengetahui tersebut, itu akan membawa kita kepada petunjuk Al-Quran. Sehingga Al-Quran benar-benar menjadi petunjuk. Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Itu benar-benar terrealisasikan. Seperti itu. Yashmal al-hidayataini lil Quran. Dan Al-Quran itu mencakup dua hidayah. Jadi hidayah dibagi kepada dua pembagian, dua macam atau dua jenis. Ihdahuma hidayatun ammah linnasi ajma'in. Yang pertama, hidayah atau petunjuk secara umum, global, untuk seluruh manusia, tidak hanya untuk orang Islam. Wal ukhra, dan yang kedua, hidayatun khassah lil mu'minin. Hidayah atau petunjuk khusus bagi mereka yang beriman. Apa perbedaan keduanya? Yang pertama, wal farqu bainahuma, perbedaan dari dua jenis hidayah tersebut adalah anna hidayatahul ammah liiqamatil hujjah. Hidayah atau petunjuk yang umum tadi, yang tidak hanya untuk orang yang beriman, itu tujuannya untuk menegakkan hujjah, menegakkan argumentasi. Wa hidayatuhul khassah, adapun hidayah atau petunjuk yang khusus tadi yang kedua, liidahil mahajjah, untuk menjelaskan jalan kebenaran. Maksudnya bagaimana? Maksudnya seperti ini. Ketika Allah jadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia secara umum, itu maksudnya untuk menegakkan hujjah. Sehingga Al-Quran ini ketika sudah diturunkan, kita tidak bisa beralasan lagi. Nanti jika suatu saat di akhirat, nanti kenapa tidak mengikuti atau kenapa tidak meyakini bahwa Allah itu esa, tidak mentauhidkan Allah. Sehingga ketika suatu saat di akhirat nanti ditanya dengan pertanyaan tersebut, tidak ada lagi argumentasi bagi orang yang kafir untuk mengelak. Karena Al-Quran sudah diturunkan sebagai penegak argumentasi, penegak hujjah. Sehingga tidak ada lagi alasan bagi seseorang itu menolak untuk beriman. Sehingga Al-Quran dalam sisi ini menjadi petunjuk bagi umat manusia secara umum berupa penegak hujjah. Ini Ini argumentasi, ini hujjahnya bahwa Allah itu esa
Allah itu perlu ditauhidkan, harus diibadahi hanya kepada Allah, tidak kepada selainnya dengan ibadah yang benar tentunya. Dan hukum-hukum di dalam Islam seperti ini, sehingga tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi uzur bagi orang yang tidak beriman. Itu yang pertama, hidayah umum untuk seluruh manusia. Dan hidayah yang kedua, untuk menjelaskan jalan kebenaran bagi mereka yang beriman. Fal-Qur'anu hujjatullahi ala khalqi. Maka Al-Quran adalah hujjah Allah, argumentasinya dari Allah terhadap makhluknya. Wa huwa aydan al-muwaddih lis-siratil mustaqim. Dan Al-Quran pun menjadi sebagai muwaddih, hal yang menjelaskan kepada jalan yang lurus. Al-Quran ini sebagai hujjah dan juga sebagai petunjuk kepada jalan yang lurus. Seperti itu. Waddinil qawim, dan juga agama yang benar, allazi ja'a bihin nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang dengan membawa ajaran atau agama yang benar tersebut. Wa ta'ulu manfaatuhu atau wa ta'ulu manfaatun nasi bil Qur'an ila inqita'i hujajihim. Manfaat yang didapat oleh manusia dengan Al-Quran itu kembali atau mengarah kepada batalnya argumentasi mereka. Jadi seandainya pada suatu saat nanti di akhirat untuk ditanya mengenai kenapa tidak beriman, tidak ada alasan lagi untuk mengatakan apapun atau berargumentasi dengan argumentasi apapun, dia tidak akan bisa, karena Al-Quran sudah diturunkan. Itu yang hidayah umum tadi. Wa ammal mu'minun, adapun mereka yang beriman, fa innama yanalunahu minal Qur'an huwa an-naf'ul 'azim fi masalihid dunya wal akhirah. Adapun bagi mereka yang beriman, maka manfaat yang mereka dapatkan dari Al-Quran adalah manfaat yang agung, yang besar, fi masalihid dunya wal akhirah, di dalam kemaslahatan, kebaikan dunia dan juga akhirat. Itu yang didapat oleh mereka yang beriman dari Al-Quran. Adapun mereka yang tidak beriman, maka Al-Quran ini sebagai hujah atas mereka, sehingga mereka tidak bisa lagi beralasan di akhirat kelak ketika ditanya kenapa tidak beriman. Seperti itu. Fala syai'a anfa'u lahum minal Qur'anil Karim fil 'ajili wal ajil. Maka tidak ada sesuatu pun yang lebih bermanfaat bagi mereka, orang-orang yang beriman, dibanding dari Al-Quran Al-Karim. Fil ajil wal ajil, baik di dalam waktu dekat ataupun yang akan datang. Maksudnya baik di dunia maupun di akhirat. Tsumma dzakara, kemudian Syekh Saleh menjelaskan anna qisara mufassalihil latif min ad-duha ila akhiril mushafis syarif mahallu inayati jumhuril muslimin. Bahwa surat-surat yang pendek dari Al-Quran yang dimulai dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas itu menjadi titik fokus atau perhatian kebanyakan umat Islam. Wa bayyana hadhil inayah liqaulihi hifzan. Kenapa menjadi titik fokus mereka? Alasannya adalah mudah untuk dihafal. Siapa yang tidak hafal surat-surat dari Ad-Duha sampai An-Nas? Kebanyakan hafal. Seperti itu maksudnya. Fajumhurun nasi min ahlil Islam, maka kebanyakan kaum muslimin yahfazuna tilka suwar, menghafal surat-surat tersebut dari Ad-Duha sampai An-Nas. Wa 'allala dzalika biqaulihi. Kemudian Syekh Saleh memberikan alasan kenapa kebanyakan umat Islam menghafal surat-surat tersebut. Alasannya karena liqisari ayatiha wa 'udzubati siyaqiha. Karena ayat-ayatnya ringkas, pendek, dan juga gaya bahasanya mudah diingat, bagus atau indah. Fa ayatuha qasirah, maka ayat-ayat surat tersebut pendek. Wa siyaquha azbun, dan siyak
atau gaya bahasa, uslub ayat-ayatnya indah. Ma'a maqtarana bidzalika min fadaila makhsusah atau ma'a maqtarina bidzalika min fadaila makhsusatin, dan juga berkaitan dengan fadilah-fadilah yang dikhususkan untuk surat-surat tersebut. Jadi surat-surat yang pendek ini memiliki keutamaan-keutamaannya sendiri, sehingga banyak dari kalangan umat Islam yang menghafalnya. Wa maqasid mansusah, dan juga tujuan yang berdalil. Maksudnya ada penjelasan setiap suratnya, dijelaskan baik mungkin di dalam Al-Quran atau hadis mengenai surat-surat tersebut. Zakaraha biqaulihi, Syekh Saleh menjelaskan dengan perkataan beliau, walikullin fadailu makhsusah wa maqasid mansusah. Dan bagi setiap surat yang ringkas tersebut memiliki keutamaan khusus dan juga tujuan yang dikhususkan, mansus, berdalil, ada dalilnya, seperti itu maksudnya. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, fahiya haqiqatun bittafahum. Surat-surat tersebut berhak atau pantas untuk difahami atau dipelajari, direnungi. Ay mahallun mu'azzamun lil iqbali 'alaiha bil fahmi. Wa jadiratun bit ta'allum, dan juga mudah untuk dipelajari. Ay mustaqarrun hamidun li talabil ilmi fi ma'aniha. Fa ma'rifatu ma'anil mufassal min a'zami ma yuntafa'u bihi fi tafsiril Qur'an. Maka seseorang yang mengetahui makna dari surat-surat mufassal. Surat-surat mufassal adalah surat dari surat Qaf sampai surat An-Nas disebut surat mufassal. Nanti kita jelaskan di sini. Kita jelaskan pembagian Al-Quran dari sisi banyaknya ayat. Karena Al-Quran dibagi, nanti ada sab'ut tiwal, ada mathani, kemudian juga ada mi'in. Itu nanti kita bahas. Ya. Di sini disebutkan fa ma'rifatu ma'anil mufassal min a'zami ma yuntafa'u bihi fi tafsiril Qur'an. Maka memahami kandungan atau makna surat-surat mufassal dari surat Qaf sampai An-Nas, min a'zami ma yuntafa'u bihi fi tafsiril Qur'an, termasuk hal yang paling bermanfaat di dalam tafsir Al-Qur'an. Jadi seseorang misalkan kalau mau memahami tafsir, apa yang pertama kali dipelajari, mungkin bisa mempelajari tafsir surat-surat mufassal dari surat Qaf sampai An-Nas, seperti itu. Wa aulahu qisaruhu, dan yang paling utama adalah surat yang paling pendek di dalam mufassal tersebut. Jadi mufassal ini ada pembagiannya, dan yang paling utama untuk dipelajari adalah surat-surat yang paling pendek dari pembagian surat mufassal tadi, yaitu dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, itu qisarul mufassal. Nanti kita bahas. Lima taqaddama dzikruhu min kauni tilka suwar hiya mahallu inayati jumhuril muslimin. Karena surat-surat Ad-Duha sampai An-Nas tadi menjadi titik fokus dan juga perhatian kebanyakan umat Islam, karena mudah untuk dihafal dan ayat-ayatnya pendek, gaya bahasanya indah dan sebagainya. Faman rama ayyusiba minat tafsiri hazzan jami'an i'tana bi tarafaihi. Maka barang siapa yang ingin memahami tafsir secara keseluruhan global, maka ada dua sisi yang perlu dipelajari. Nggak harus semuanya. Kalau mau secara global, ada dua sisi. Yang pertama, al-mufassal. Surat-surat mufassal. Dari surat Qaf sampai surat An-Nas. Fa innal mufassala yajma'u julla ma yata'allaqu bi khitabi syar'il khabari. Karena surat-surat mufassal ini
mengumpulkan kebanyakan atau mayoritas ma yata'allaq bi khitab syar'il khabari. Mayoritas hal-hal yang berkaitan dengan khabar syar'i. Maksudnya hal-hal gaib misalkan, akidah dan sebagainya. Surat-surat mufassal ini mengandung mayoritas pembahasan tersebut. Seperti itu. Wal Baqarah tajma'u julla ma yata'allaqu bi khitab syar'i talabi. Kan tadi dua sisi ya. Yang pertama surat-surat mufassal dan yang kedua adalah surat Al-Baqarah. Jadi kalau mau memahami tafsir secara global, pahami tafsir dari dua sisi tersebut. Dari sisi surat-surat mufassal, yaitu dari surat Qaf sampai An-Nas, dan juga yang kedua surat Al-Baqarah. Surat Qaf sampai An-Nas, kenapa? Karena mengandung pembahasan-pembahasan ghaibiyat, akidah, hal-hal gaib. Dan Al-Baqarah karena mengandung banyak perintah, kebanyakan atau mayoritas perintah-perintah di dalam Al-Quran terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Seperti itu. Seperti misalkan perintah puasa, ya. Kemudian juga perintah sholat dan sebagainya terkandung di dalam surat Al-Baqarah. Maka pahami, kalau mau memahami tafsir secara global, pahami tafsir Al-Baqarah dan juga surat-surat mufassal. Kemudian faman wa'a san'at at-tafsir bihadzaini at-tarafain, maka barang siapa yang memahami tafsir dari kedua sisi ini, Al-Baqarah dan juga surat-surat mufassal, sarat lahu muknatun fihi wa amkanahu ay yabniya ala tahsilil ladzi talaqahu an syuyukhihi fi hadaini at-tarafain. Jadi dia memiliki malakah atau kemampuan ketika menelaah tafsir yang lain, misalkan seperti itu. Ayyabni ala tahsilil ladzi talaqahu, membangun pemahaman terhadap ilmu yang dia dapatkan dari guru-gurunya fi hadaini tarafain, dari dua sisi ini. Jadi yang penting itu memahami dua sisi tafsir tersebut, sisi surat Al-Baqarah dan surat-surat Al-Mufassal. Sehingga setelah kita memahami dua hal tersebut, dua sisi tersebut, tafsir surat-surat lainnya akan mudah untuk kita pahami. Tsumma qala, kemudian Syekh Shalih berkata, wa hadza tafsirun mukhtasarun li suwaril madhkurah. Dan kitab ini adalah kitab tafsir yang ringkas untuk surat-surat yang telah disebutkan. Yaqrubu tanawuluhu, mudah untuk dipelajari, wa yashulu ta'ammuluhu, mudah untuk dipahami, qayyadtuhu rajian manfaatahu ta'ammah. Saya tulis dengan mengharap manfaatnya yang sempurna, wa multamisan barakatahul ammah, dan juga mengharapkan keberkahannya secara menyeluruh. Tsumma dzakara annahu zada ma la budda minhu min ghairil mufassal. Kemudian beliau juga menjelaskan di dalam kitab ini tidak hanya surat-surat mufassal aja, maksudnya surat Ad-Duha sampai An-Nas saja, akan tetapi juga menambah satu surat, yaitu surat Al-Fatihah. Beliau berkata, mustaftahan bi tafsiril Fatihah, dengan diawali oleh tafsir Al-Fatihah terlebih dahulu, lima laha min maqamin azim, karena surat Al-Fatihah memiliki kedudukan yang agung, wa manzilin karim, dan juga kedudukan yang mulia. Fal Fatihatu likulli khairin Fatihah. Maka surat Al-Fatihah ini menjadi pembuka bagi setiap kebaikan. Al-Fatihah likulli khairin Fatihah. Surat Al-Fatihah menjadi pembuka untuk setiap kebaikan. Wa hiya ruknus salatil a'zam. Dan surat Al-Fatihah juga menjadi rukun salat yang paling agung. Surat Al-Fatihah. Tsumma khatama biqaulihi, kemudian mengakhirkan pendahuluan di dalam kitabnya dengan perkataan beliau, wallaha as'alus salamata minaz zalal, dan aku berharap dari Allah
keselamatan dari kesalahan. Semoga dijauhi dari kesalahan. Wattiqa'a su'il qawli wal amal. Dan dijauhi dari perkataan dan perbuatan yang buruk. Nah, tadi ada qisarul mufassal. Apa maksudnya? Jadi, di sini kita akan membahas pengelompokan surat-surat dalam Al-Quran berdasarkan jumlah ayat. Jadi, surat-surat di dalam Al-Quran tidak hanya dibagi per juz. Ayat-ayat kan dibagi per juz ya, 30 juz. Tapi, surat-surat di dalam Al-Quran pun dibagi, ada pembagiannya. Dan itu ada dalilnya. Dalilnya, an Wasilah bin al-Asqa, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, أعطيت مكان التوراة السبع وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان الإنجيل المثاني وفضلت بالمفصل صححه الألباني. Saya diberikan tempat atau hal yang serupa dengan Taurat pada 7 surat pertama. Jadi 7 surat pertama di dalam Al-Quran itu memiliki kedudukan yang seolah-olah serupa dengan Taurat. Kemudian saya diberikan hal yang serupa dengan Zabur pada surat-surat Mi'in. Nanti kita jelaskan apa itu surat-surat Mi'in. Dan saya diberikan hal yang serupa dengan Injil pada surat-surat Mathani. Dan saya diberikan keutamaan dengan surat-surat Mufassal. Jadi dibagi kepada 4 pembagian ya. Yang pertama, As-Sab'ut Tiwal. Yang mana itu menjadi kedudukan atau serupa dengan Taurat. 7 surat panjang. Apa saja? Yang pertama Al-Baqarah, kedua Ali Imran, ketiga An-Nisa, keempat Al-Maidah, kelima Al-An'am, keenam Al-A'raf, dan ke-7 At-Taubah. Dan kenapa At-Taubah bukan yang sebelum At-Taubah? Al-Anfal. Karena pada zaman dahulu Muslimin mengira atau menghitung surat Al-Anfal dengan surat At-Taubah sebagai satu surat, sehingga dijadikan satu. Jadi kalau sekarang As-Sab'ut Tiwal ini termasuk Al-Anfal juga. Al-Anfal, At-Taubah, Al-An'am, Al-Maidah, An-Nisa, Ali Imran, Al-Baqarah. Itu surat-surat As-Sab'ut Tiwal. Kemudian pembagian yang kedua, surat-surat Mi'in. Surat-surat Mi'in ayatnya lebih dari 100 atau mendekati 100, maka disebut surat-surat Mi'in. Yaitu dari surat Yunus sampai surat Asy-Syu'ara. Kemudian pembagian yang ketiga, surat-surat Mathani. Surat-surat setelah surat-surat Mi'in. Itu disebut Mathani. Jadi surat yang setelah surat-surat Mi'in disebut surat-surat Mathani. Yang berjumlah kurang dari 100 ayat. Setiap suratnya memiliki ayat kurang dari 100, itu Mathani. Kemudian Mufassal yang terakhir, yaitu surat dari surat Al-Qaf sampai An-Nas disebut Mufassal. Disebut Mufassal karena banyak dipisah oleh basmalah. Jadi surat-surat ini karena banyak pemisahnya berupa basmalah seperti di dalam juz Amma, maka disebut Mufassal. Dan Mufassal dibagi kepada 3 pembagian. Ada Tiwalul Mufassal dari surat Qaf sampai surat Mursalat disebut Tiwalul Mufassal. Kemudian yang kedua Awasitul Mufassal dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail. Awasitul Mufassal. Dan yang terakhir Qisarul Mufassal dari surat Ad-Duha sampai surat An-Nas, namanya Qisarul Mufassal. Dan ini yang akan kita kaji bersamaan dengan surat Al-Fatihah. Demikian pertemuan kita kali ini. Yang pertama kita hanya membahas muqaddimah dan juga pembagian surat-surat kepada 4 pembagian. Tadi ada yang pertama As-Sab'ut Tiwal, yang kedua Al-Mi'in, yang ketiga Al-Mathani, yang keempat Al-Mufassal. Kemudian Mufassal ini dibagi lagi kepada 3 pembagian. Yang pertama Tiwalul Mufassal, yang kedua Awasitul Mufassal, dan yang ketiga Qisarul Mufassal. Semoga bermanfaat, dan kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, hal yang kurang dipahami bisa langsung ditanyakan. Semoga bermanfaat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi
ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.